Businessman Opinion. Ya, Mitra Bisnis, berdasarkan data statistik penanganan perkara Kejaksaan Agung pada semester 1 tahun ini, terdapat hampir 500 kasus korupsi yang melibatkan kepala desa. Nah, kalau di rata-rata artinya setiap bulan itu ada lebih dari 80 kepala desa yang tertangkap melakukan korupsi. Nah, apa komentar Anda melihat hal ini? Kepala desa menjadi koruptor gitu, dan ini kasusnya banyak ya ternyata ya, hampir 500 kasus yang melibatkan kepala desa ini. Oke, silakan Anda bisa berkomentar Mitra Bisnis langsung di line telepon Pos FM 50918887 atau di WhatsApp call 0816924924. Ya, saya bangga loh Pak, Deskades itu. Bangga? Bangga Mbak. Bangga kenapa? Keberanian mereka luar biasa loh Pak. Habis level kades kok berat tingkat korupsi. Oh. Oke. Nah, saya itu kan nggak banyak Pak. Beda dengan dana kayak gubernur atau wali kota. Di sana ya mungkin berapa ya, nggak nyampe ratusan miliar lah. Cuman kok tega mengkorupsi gitu ya, apalagi untuk para kepala daerah yang ada di daerah terpencil semacam, maaf ya, kayak daerah ujung-ujung sana itu kan, mereka anggarannya pasti lebih kecil juga Mbak. Mereka dikorupsi juga nih, kayaknya gimana ya, kayak aduh hati nuraninya kemana, atau mungkin bisa juga karena mereka ini Mbak, terjerat hutang kali ya. Karena kan untuk nyalek kepala desa mereka butuh duit juga Mbak. Mungkin. Mas sayangnya Mbak ya, itu kan kita sebulan 80 kepala desa tertangkap. Berarti sehari 2 orang ketangkep ya, kurang lebih 2,5 orang malah ya. Iya benar. Iya, hitungnya jadi tiga orang barangkali gitu ya. Ini kalau Mbak, sehari 3 orang korupsi itu baru selevel kepala daerah. Selevel lurah ya. Iya. Di atasnya lagi ada yang lebih banyak lagi ya. Iya. Ini mungkin jadi PR juga Mbak, terutama bagi Mendagri ya, karena Mendagri kan membawahi para gubernur, para bupati dan wali kota dan jajaran di tingkat bawahnya. Iya. Jadi kalau dia bahwa ternyata negara kita tuh begitu banyak celah-celah yang belum tersentuh oleh pekerjaan Mendagri, mungkin sebaiknya sih kalau Mendagri nggak fokus ke satu kerjaan, mungkin boleh direslap lah, kan sudah berapa tahun dia duduk di kursi yang sama ya, tapi kok kayak ini perubahannya tuh belum signifikan gitu Pak. Baik perubahan yang di lingkungannya maupun lingkungan di bawah-bawahnya. Ini kan terus terang ini suatu hal yang memalukan, menggiurkan ya. Kan yang benar-benar aneh nih Pak, sehari 3 kepala desa korupsi, belum yang lain-lain. Sedangkan ya setahu saya Mbak ya, kalau untuk yang level kepala desa yang ada di daerah itu mereka sudah mendapat semacam kayak tanah ini Mbak, tanah jatah gitu loh Mbak. Tanah jatah di desa, bahwa itu bisa dipergunakan oleh lurah untuk keperluan lurah tersebut. Misalnya kayak ya pokoknya dia dipergunakan lah, entah itu bisa disewakan untuk digarap sendiri, dan itu bisa digunakan selama dia memimpin. Jadi kalau dia memimpinnya 3 tahun ya 3 tahun, kalau dia memimpin 7 tahun ya 7 tahun gitu Mbak. Itu sebenarnya walaupun mereka kecil Mbak, tapi ini tunjangan dalam tanda kutip ya, tunjangan untuk mengganti gaji itu sudah banyak loh Mbak. Selain tanah-tanah, mungkin dikasih kemudahan juga untuk mengelola kayak kayak pariwisata itu kan di desa-desa kan ada itu Mbak. Iya. Asal juga untuk mengelola itu loh, kayak semacam entah itu dari retribusi atau buat pemasukan lainnya gitu loh. Itu kan mereka ada masing-masing ada jatahnya, entah itu berapa persen untuk lurah, terus sekian untuk masuk kas desa, dan sisanya untuk kepentingan bersama masyarakat yang ada di situ. Jadi kalau sehari 3 lurah tertangkap korupsi, waduh, ini kayaknya bukan cuma KPK yang perlu kerja keras Pak. Kayak Mendagri, Kejaksaan, dan juga rakyat sendiri nih. Kalau kira-kira ada kepala daerah yang nakal, ini sebaiknya segera dilaporkan lah gitu, jangan terlalu lama menunggu lagi. Jadi takutnya sehari bisa 5 kepala daerah yang korupsi, bukan 3 lagi tapi 5. Gitu aja. Simple aja, kalau kita trading nggak bisa trading, ya kan, yang gampang apain? Copy trade aja Mbak Dina. Betul, ya, kan? betul. Nah, Even tapi sebetulnya copy trade itu juga tidak kemudian menjamin bahwa kita juga profit, enggak ya, tapi paling tidak ada historical dan kita percaya pada
yang kita copy itu, gitu kan? Betul. Nah, udah dibilang tiap pagi kan ada tuh kopi ru aseng. Nah, ya kan? Betul. Nah, itu apalagi jangan sekarang zaman AI. AI. Kalau Indonesia punya kemauan, pemerintahnya dan di DPR itu tinggal ambil aja tuh semua undang-undang dari China, Singapura, negara-negara Skandinavian Island gitu kan bagus-bagus tuh undang-undangnya betul. anti korupsi. Nggak kurang Itu ya, tidak- nggak kurang ya Pak Sendo kalau kita mau mencoba untuk tadi meng-copy trade ya beberapa yang dilakukan oleh orang, nggak kurang. Masalahnya punya goodwill nggak? Iya, orang bilang gitu, where there is a will there is a way. Ini Yeah. kan ada kan. Betul. Nah, ini tinggal di copy semua, dikumpulin, disuruh AI, ChatGPT atau apa, suruh mereka resumikan, Betul. gua mau bikin undang-undang kayak gini nih, tolong Yeah. direvisi yang bagus, satu hari jadi tuh. Betul, ya betul banget. Itu nggak nyampe 1 hari mereka punya analytical itu cepet banget. Oke, terus. Betul, masa itu undang-undangnya DPR bikin bisa tahunan, ini undang-undang anti korupsi, perampasan aset gak jalan-jalan. Bandingnya cuma ketik aja, bikin prompt yang benar, suruh ChatGPT, undang-undang perampasan aset, 1 jam 1 menit jadi Banding. Betul banget. Ya AI kan dia kalau ini kan ada kepentingan Pak, kalau bukan AI itu. Undang-undang yang berdasarkan hatiku, keperluanku, kebutuhanku. Geregetan rasanya ya Pak Zeno. Betul, itu cuman itu aja, mereka ini memang jadi boleh dibilang ya ada kepentingan pribadi memang yang Mbak Dena bilang. Jadi akhirnya itu mereka nggak bisa membuat undang-undang yang baik. Dasarnya itu, kalau mereka nggak ada bentrok dengan kepentingan dan pribadi mereka, partainya, undang-undang bikin, ya elah Mbak Dena, zaman sekarang AI saya bikin dulu, jujur Mbak Dena, saya nggak bisa coding ya Mbak Dena ya. Saya nggak bisa bikin robot, saya selalu orang. Sekarang saya bisa bikin Mbak Dena. Ya, betul. Bener. Betul. Karena sekarang AI itu cuma tergantung prompt ya Pak, bagaimana kita. Ya. Betul, ada bug tinggal kita bilang. Betul. Ada bug. Dan sekarang lebih kerennya lagi, kalau kita bingung dengan prompt ini, kita juga bisa tanya AI promptnya apa yang digunakan. Betul. Dan yang canggihnya Mbak Dina bisa bikin AI lagi dari AI itu. Gimana? Negara AI saja kah? Di Indonesia susah ya kan, kemauan untuk itu ya kan. Yeah. Tinggal tergantung presiden sama DPR yang membuat undang-undang ya, dua orang itu. Kalau HP kita ini kan sekarang tuh peninggalan Belanda, itu udah out of date itu. Korupsi di Indonesia memang sangat memprihatinkan dan masif ya terjadi. Saya sebenarnya juga berpikir bahwa menurut hemat saya, dulu kalau saya tidak salah ada istilah dana desa ya. Nah, dana desa itu diberikan kepada desa untuk pengembangan desa. Sebenarnya mungkin tujuannya baik, tetapi kita harus tahu juga bahwa kualitas kepala desa itu tidak sama gitu. Banyak yang tidak cukup kreatif untuk membuat desanya maju dengan dana itu, sehingga dana itu kan idle ya, tidak terpakai gitu loh. Nah, kalau ada uang tidak terpakai, terus pemerintah ngancam, kalau kau tidak pakai, dananya akan ditarik. Nah, pikiran orang mulai jahat tuh. Wah, sayang banget nih uang berapa ratus juta ini kok tidak dipakai gitu loh. Ya kan? Akhirnya ya udah kita bikin program fiktif aja. Akhirnya jadi yang korupsi. Nah, sebenarnya kan pemerintah juga men-trigger terjadinya korupsi seperti ini. Apalagi mereka melihat, wah bapak-bapak ini kalau korupsi kok udah ditangkap ya. Kalaupun ditangkap hukumannya kan ringan banget gitu ya. Nah, jadi lebih terangsang lagi orang, wah mending korupsi aja. Hidup apa lagi zaman susah saat ini, wah harga-harga naik, kok
istri kok jadi perlu sesuatu yang baru, banyak kebutuhan baru ya udah, itu jadi problemnya. Jadi menurut saya memang seharusnya pemerintah tidak usah memaksakan harus ada dana desa. Menurut saya dana desa itu di stop aja. Ada dana taktis untuk bagi desa yang kreatif, punya program yang jelas, silahkan bikin proposal, dia akan dinaik. Diajukan Kenapa ya? harus dikasih? Iya, ajukan aja. Kenapa Iya. harus diberikan dana terus? Yo, kamu kreatif, kan susah banget itu. Iya. Tidak semua orang bisa lah maksudnya. Dan banyak mungkin kepala desa yang kaget-kaget jadi kepala desa. Ya ngapain ya? Nah, akhirnya itu jadi masalah baru menurut saya. Jadi ini pemerintah mesti harus berpikir lagi mengenai dana-dana yang jangan dipaksakan lah untuk orang membelanjakan duit yang mungkin mereka tidak mampu gitu loh. Iya. Saya kira itu sih. Kalau di negara kita Indonesia ini memang orang nggak ada niat mau nyolong, jadi nyolong ini kalau sistemnya begini nih. Karena kan sistem di Indonesia ini sistemnya memang membuka peluang untuk kepala-kepala desa khususnya itu bisa melakukan korupsi. Kalau sistemnya itu nggak dirubah, saya pernah tuh studi banding ke salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Itu dana operasionalnya bisa sampai ratusan miliar tuh per bulan. Tapi nggak ada sistem korupsi di situ karena semuanya sistemnya itu sangat rapi. Jadi bisa menutup celah-celah kemungkinan orang bisa korupsi gitu loh. Kita rakyat Indonesia ini memang kalau bekerja itu orang pasti cari kesempatan untuk bisa dia makan uang perusahaan, apalagi uang negara. Sekecil apapun peluang pasti dia akan lakukan gitu loh. Namanya kita warga Konoha ya, begitulah kira-kira ya kan. Tapi kalau sudah bikin sistem yang sedemikian rupa, sedemikian rapi, seperti perusahaan retail yang saya pernah studi banding itu sangat rapi sekali Kak Anita, sangat rapi. Terakhir dia ada terdeteksi korupsi hampir 1 M itu yang di cabang Pontianak, itu langsung dalam nggak sampai 7 hari itu langsung terbongkar orangnya, siapa pelakunya, langsung dipidanakan. Jadi sangat rapi. Kalau anggota MPR DPR kita ini kalau mereka bisa membuat gebrakan, artinya studi banding ataupun belajar lagi membuat peraturan-peraturan untuk menutup celah-celah kebocoran itu, saya rasa nggak bakalan seperti ini. Kalau di Indonesia ini mah ya itu dari awal memang sudah salah. Kadang-kadang mencalonkan kepala desa aja harus keluar dana sekian ratus juta, sekian M baru dia nanti bisa, karena kan mereka dari awalnya udah begitu, untuk tim sukses lah, untuk tim apa gitu supaya dia bisa jadi kepala desa. Emang udah dari awal memang sudah salah. Makanya percuma Kak Anita, kalau seperti kepala desa ini yang saya ikuti itu pelantikan kepala desa disumpah, kadang ke atas kepalanya dibikin Al-Quran, dibikin Alkitab, tetapi sama aja bohong. Mereka itu nggak takut sama Tuhan, nggak takut sama agama, nggak takut sama kepercayaan mereka. Mereka itu takutnya itu takut miskin. Jadi mereka itu langsung hitung-hitungan Kak Anita, langsung hitung-hitungan. Kalau saya ntar korupsi sekian miliar di penjara paling 6 bulan ataupun sekian tahun dibagi 12 bulan setahun, saya keterima gaji per bulan segini, daripada saya kerja susah-susah mending korupsi aja gitu. Indonesia ini begitu, makanya susah Kak Anita, susah. Bukan karena oknumnya, kalau menurut saya bukan karena oknumnya, tetapi karena memang ada peluang untuk melakukan itu di negara ini. Itu aja Kak Anita dari saya Kak Anita. Iya, kalau di Indonesia sih di Konoha sih emang udah gak heran ya begitu ya Pak ya. Karena begini, karena kalau emang selalu sejauh undang-undang perampasan aset, hukuman mati, miskinkan itu nggak dibuat, ya korupsi akan merajalela terus di negeri Konoha ya Pak. Satu, kenapa kepala desa ini banyak yang korupsi? Itu mereka untuk jadi kepala desa aja tadi yang pertama sebut penelpon itu sebut benar, itu kalau mereka ngandelin gaji itu kepulangan modal Mbak. Iya. Nah jadi
saya punya teman orang-orang kampung ini kalau mereka jadi kepala desa disuruh pulang diongkosin mereka orang. Coba bayangkan, diongkosin supaya kepala desa yang dipilih itu menang. Nah kalau ngandel gaji doang ya Mbak, nggak mungkin bisa kepulangan modal. Nah jadi kalau di negeri Konoha, jadi gubernur lain sebagainya kan pada main duit semua. Anggota DPR juga pada main duit semua. Kalau nggak main duit, mana jadi mereka orang Mbak. Jadi korupsi itu jalan satu-satunya mereka korupsi supaya kepulangan modal. Akhlaknya, moralnya udah nggak bener lah. Nah jadi itu Mbak, kalau undang-undang yang diinginkan rakyat belum terlaksana, nggak bakal bisa negeri Konoha ini bebas dari korupsi. Karena mereka itu segala sesuatunya mereka itu pakai uang, semuanya pakai uang. Dinaikin gajinya pun percuma, nggak bakal, nggak bisa jamin deh nggak korupsi Mbak. Mereka pasti korupsi. Itu aja, buatlah undang-undang yang tegas agar negeri ini bebas dari korupsi. Iya minimal mah 5.000, kalau 500 mah Di kita nih. baru 0,00000 itu sedikit. Mungkin salah ngitung. Kalau saya bilang di mana, di Konoha ya, bukan di Indonesia dong. Iya. Di Konoha. Kalau di Indonesia itu pejabatnya bersih. Pejabatnya tuh di Indonesia itu mirip di Cina, takut untuk korupsi. Kalau di Indonesia, Konoha tuh ya kayak begini. Gitu. Kalau kita bilang Konoha berarti kan negara entah berantah tuh. Kalau kita bangga jadi warga negara Indonesia, ya enggak? Yang pejabatnya melayani rakyat gitu, yang gak berani korupsi, itu di Indonesia. Kalau di Konoha mau gimana pun juga ya udah memang begitu Anita. Iya. Rasanya kita nggak bisa baca berita gini, pemerintah mengembalikan pajak kelebihan bayar untuk rakyatnya. Nggak ada tuh, nggak ada di Konoha itu. Di Indonesia mungkin ada. Pajak kelebihan bayar dikembalikan kepada rakyatnya gitu. Kalau di Konoha, wah, kelebihan bayar bagi-bagi untuk petugas pajak itu. Konsep berpikir bernegaranya itu begitu kalau di Konoha. Kalau di Indonesia, pejabat yang bikin banjir dihukum mati karena terlibat illegal logging, kan gitu Anita. Nah, jadi kita harus bisa memilah, itu bukan negara kita yang cinta gitu. Ini peristiwa musibah banjir longsor itu akibat juga korupsi dari kepala desa. Kepala desa dibiarkan aja jadi korupsi, karena dari atas sampai ke bawah tuh begitu semua. Jadi kepala desa sebagai ujung tombak di daerah-daerah itu dapat fee yang begitu luar biasa. Jadi kepala desa nggak peduli lagi dengan lingkungan hidup. Ada pernah ngomong dirjen kehutanan, dia bilang itu yang hanyut itu bukan kayu gelondongan, itu kayu lapuk. Tapi itu kan sangat menyedihkan ngomong kayak gitu dirjen kehutanan. Itu gimana ini Pak Prabowo ini mesti memberantas mereka semua ini. Semuanya mau cuci tangan. Kita di Indonesia ini sebetulnya tidak menangani masalah ini dengan baik. Mestinya harus ada pencegahan dulu, baru penanggulangan. Bukannya represif. Kita ini represif semua, bukannya preventif. Kalau kita orang yang benar, itu adalah preventif, pencegahan dulu. Ini setelah terjadi musibah begini, pejabat-pejabat pada muncul terus pencitraan, cari panggung semuanya. Ini buat apaan begitu
dikasih contoh yang baik gitu. Nggak ada contoh yang baik untuk pejabat-pejabat kita ini. Semuanya itu penanggulangan. Udah terjadi, baru pada ujuk-ujuk pada datang, pada memberikan komentar. Setelah itu hilang lagi. Bukannya pencegahan. Kalau pencegahan, revitalisasi yang optimal, yang bagus, itu tanah pada gundul semua. Ya, jadi nggak ada daya tahan untuk menahan air, itu nggak ada. Semuanya longsor, semuanya habis. Karena kalau ada pohon-pohon besar, itu air bisa ditahan oleh pohon-pohon itu. Nggak separah ini. Ini akibatnya, ini akumulasi dari bertahun-tahun ini masalah ini. Karena apa? Investor itu dikasih kenyamanan untuk menebang, dikasih kelapa sawit yang nggak kuat, nggak tahan tentang banjir. Nah sekarang akibatnya, risikonya apa? Banyak yang menderita. Apakah pemerintah itu tega begitu? Semuanya itu rakus semuanya rakus. Jadi mementingkan diri sendiri. Ya juga kepala desa begitu. Kepala desa sebagai ujung tombak yang harusnya memperhatikan itu. Kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat. Nah rakyatnya sendiri menderita gimana? Itu harus direnungkan. Itu apa yang dikatakan BKAD itu benar. Nggak lakukan BKAD. Selalu berulang-ulang. Ya mas. Saya lihat semuanya kacau. Kita lihat deh, Hongkong kemarin kayak kebakaran kan, ya nggak, perumahan langsung tindakannya cepat, Anita. Cepat semua pemerintah langsung sikap. Kalau kita sini saling nyalain, apakah perlu bencana nasional atau apa gitu. Saya lihat juga ada ketegasan gitu ya. Nanti instansi bilang ini yang berhak, instansi kita ekonomi. Sebenarnya yang rusak juga Kalimantan ada rusak, Anita. Mereka tuh susah ya, mereka mencari penghidupannya, ya. Mas kan mahal kan, Mas kan. Iya. Di mana-mana ada rusak, jalanan, sungai semua ada rusak, Anita. Sungai-sungai Kalimantan dulu kan bersih kan, bening air. Sekarang aduh, sama seperti coklat lah dia, manja, tahu kan warna coklat. Ya udah, negeri ini, saya kan dari Kalimantan, dia tahu deh, bukan negeri ini udah rusak deh semua, Anita. Jadi nggak ada ketegasan hukum, semua kacau. Masing-masing punya kepentingan, ya nggak? Ya udah kita lihat masa depan apa udah tambah gelap, Anita. Mau Indonesia masih nggak mungkin lagi, Anita. Bisa jadi nanti besi bekas, besi karatan. Kalau desa kepengen maju itu bukan di tangan lurah. Nah, karena otonomi daerah udah ada bupati. Kalau lurah cukuplah dikasih untuk operasional, jangan dikasih uang untuk pembangunan, nggak bisa. Yang di Jakarta aja itu buka koperasi merah putih, kita tanya dia nggak bisa, tujuannya apa juga nggak bisa, programnya yang nggak bisa, apalagi di kampung. Ya? Di kampung kalau kayak di mana itu, di Klaten adalah 1-2 itu yang maju. Karena buka desa wisata, di Gunung Kidul juga ada itu, tapi ya nggak banyak. Kalau di lain itu mah buat bancakan doang, nanti yang peduli korupsi itu biasanya dimusuhin. Makanya yang negor itu nggak berani, namanya juga di kampung. Mereka bisa dikurangin aja lah untuk operasional, boleh lah untuk gaji lurah mungkin 10 juta. Wakilnya 5 juta gitu. Itu hitung begitu aja, nggak usah dikasih pembangunan. Kan ada bupati yang lola, yang penting masyarakat itu dikasih edukasi. Nih nanam coklat nanti dibikin, untungnya banyak, nih kita ajarin. Ini nanam kelapa nanti dibikin minyak urut. Itu yang penting diajarin, dididik masyarakat, jangan dikasih. Itu orang itu kan dari jiwanya, bukan dari luar. Ya, kalau dikasih dari luar ya buat foya-foya doang, tapi kalau kita dibangkitkan jiwanya, bahwa kemiskinan itu bisa hilang, itu dari jiwa kita, itu ya mungkin lama-lama itu bisa maju. Nanti orang lain yang jiwanya lemah ikut-ikutan. Kan orang Indonesia ikut-ikutan, ada yang maju satu ntar ikut. Itu jangan dikasih duit
nggak jadi apa-apa. Terima kasih. Ya, berita aja setiap hari televisinya mau di mana saja isinya korupsi. Korupsi mulu, iya. Jadi kalau jumlah segitu nggak kaget. Itu yang tertangkap kan? Yang nggak tahu lagi itu lebih banyak lagi. Gitu. 80 itu masih sedikit ya berarti. Iya, itu sedikit banget itu. Gitu. Ada berapa kelurahan seluruh Indonesia? Jakarta aja 167 kelurahan. Itu Jakarta 267 kelurahan. Itu ketangkapnya baru 500-an kan? 6 bulan. Gitu. Seluruh Indonesia ada berapa kelurahan tuh? Gitu. Jadi kecil. Gitu. Walaupun luar biasa gitu. Di Indonesia ini korupsinya luar biasa ya. Dari paling bawah lurah sampai presiden. Ya, presiden paling enggak kita tahu ada satu yaitu mantan presidennya Pak Harto. Ya kan? Enggak ada yang korupsi. Gitu. Tapi sudah sampai level presiden luar biasa. Kalau cuma anggota DPR sudah bosan mendengar yang korupsi. Ri juga gitu. Nah, saya nelpon ini kalau mau bilang bagaimana basmi korupsi, waduh sudah terlalu banyak yang ngomong dan nggak efektif semua ya. Karena memang yang punya otoritas memang nggak mau basmi korupsi. Kalau saya satu simpel aja, dimatiin saya ulang-ulang selalu. Ada 6 yang dihukum mati bagi saya di Indonesia. Salah satu itu koruptor. Itu salah satu koruptor dimatiin. Nah, tapi saya mau ngomong malam ini kita bahas efek daripada korupsi saja. Itu lebih penting efek daripada korupsi. Mas Anto tahu kan saat ini lagi bencana Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Itu banjir yang luar biasa. Saya ngelihatnya aja hampir miris itu. Aceh 10 kecamatan terendam habis kayak gitu. Bukan pertama kali kan, udah sering sekali. Nah, Mas Anto setuju nggak dengan kebanyakan, kalau saya nggak bilang semua, mengatakan itu bencana alam? Saya dengar sendiri Pak Prabowo presidennya berpidato, ya, itu mengatakan bencana alam. Mas Anto setuju nggak itu bencana alam itu, banjir itu? Saya setuju nggak Mas Anto itu? Bencana alam yang diakibatkan tentunya oleh sesuatu ya. Iya, jadi bencana alam nih, intinya bencana alam gitu. Nah, saya mungkin nggak tahu kalau ada yang lain. Saya paling marah sekali kalau mendengar orang mengatakan banjir seperti itu bencana alam ya. Longsor bencana alam itu. Bagi saya bencana alam itu bencana di luar kuasa manusia. Seperti gunung meletus, gitu ya. Tapi kalau banjir, tanah longsor kayak begitu itu bencana buatan manusia. Versinya Mas Anto bencana alam buatan manusia kan gitu. Kalau mau tadi kan, ya it made disasters itu. Jadi jelas itu bencana. Nah itu kira-kira terjadi kenapa? Itu korupsi, itu hasil korupsi, gitu. Korupsi yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling dekat itu yang daerah itu ya kepala desa itu. Hutan ditebang, ya, dikonversi menjadi apa aja gitu, tanpa memperhatikan ya akibat seperti ini gitu. Yang penting dapat duit kan, resmi dan tidak resmi kasih ya hak pengusaha hutan lah itu ada yang resmi ada yang nggak resminya, nggak ada resmi namanya korupsi gitu. Gitu. Dan ini akan terjadi terus-terus ya kalau kita masih mengklaim itu bencana alam. Ya udah, kalau bencana alam kan semua merasa nggak ada yang bisa dibuat kok, nggak ada yang cegah gitu. Karena itu alam gitu. Gitu. Nah kalau kita menyadari bahwa itu bukan bencana alam, bencana buatan manusia ya, dan manusianya yang diberi kekuasaan untuk mengelola negara ini punya hati dan kepedulian, maka bencana itu bisa dicegah, tidak perlu terjadi gitu ya. Habis dibabat semua ya jelas lah, anak kecil juga tahu datang air siapa yang menahan tanahnya gitu kan. Airnya tinggal meluncur aja ke bawah gitu kan, membawa dengan tanah gitu, dan hajar apa aja yang ada di bawah gitu, habis semua gitu. Nah saya ngomong ini, saya pingin komporin rakyat Indonesia itu supaya semua setuju bahwa ini bencana buatan manusia, kemudian ngamuk kepada pemerintah gitu. Ngamuk kepada pemerintah, terutama mereka yang kena itu pemerintah jangan bangga. Saya lihat kirim 4 pesawat tuh, makanan lah, obat lah,
itu percuma. Gitu. Yang dibutuhkan itu hati, kepedulian untuk stop itu. Ya, rombak hutan itu untuk apapun kebutuhan itu, mau perkebunan, perindustrian, gitu. Apapun itu. Gitu. Ya kalau enggak akan terjadi terus dan lihat terjadi. Begini terus, tinggal berulang-ulang aja. Gitu. Dan selalu salahin hujan. Oh hujannya turunnya ekstra banyak gitu. Kalau hutannya nggak digundulin, mau besar banyak juga dari dulu hujan udah ekstra banyak. Tapi nggak parah-parah kayak begini. Ini dahsyat sekali loh banjirnya. Gitu. Nah itu, saya cuma bicara bahwa ada hubungan, ya, dan ini merupakan efek dari korupsi adalah bencana buatan manusia. Gitu. Dan mudah-mudahan, ya seperti saya bilang tadi, saya ingin komporin supaya seluruh rakyat Indonesia menyadari dan ngamuk kepada pemerintah. Gitu. Karena pemerintah tidak mungkin baru ada kepeduliannya gitu. Mudah-mudahan. Itu kalau misalnya bencana alam nggak sebesar gitu. Ini kali paling dahsyat. Tapi mereka tuh hatinya tuh nggak seperti di Hong Kong. Di Hong Kong lebih kecil kan, ini besar sekali. Mereka tuh orang kaya, bukan koruptor, jor-joran duitnya tuh, M sama T. Yang ini apa? Koruptor pada kaya semua itu juga dari korupsi. Sekarang alam dirusak sama mereka, nggak merasa dosa. Keluarin tuh aset, ya dong, daripada dirampas. Keluarin tuh aset, nolonglah rakyat sampai begitu. Belum kena anak cucunya aja begitu. Kalau memang bencana alam nggak sebesar gitu. Ya kan, saya itu udah dicampur sama dikeruk-keruk itu, tanah-tanah itu banyak kayu kering-kering tuh. Itu nggak mungkin pohon tua, pohon tumbang doang. Nggak mungkin. Itu udah kering banget itu kan, kayak bekas udah waktu mau ngambil hasil di tanahnya tuh udah dibabat. Gelondongan ya, udah gelondongan. Mereka tuh sangat nggak punya hati nurani kalau saya bilang begitu. Lihatin tuh di Hong Kong, dikasih nginepnya tuh, kasih apartemen yang belum terjual. Di sini mana? Cuma dikasih supermi paling begitu doang. Kesian ya, udah susah ketimpa, disusahin lagi sama perbuatan koruptor ini. Ya gitu aja. Ya gitu aja saya bilang begitu. Kayak dulu kan katanya Freeport ya. Freeport katanya udah Indonesia punya, tapi bukan rakyat punya. Indonesia punya. Indonesia itu segelintiran orang pegang Pak. Dulu belum Indonesia punya, miskinnya kayak gini. Sekarang udah Indonesia punya, miskinnya sama juga. Meletak mana itunya, mana buat Indonesia. Iya kata mana duitnya tuh kemanain tuh. Ya nggak, katanya udah Indonesia punya, udah negara punya, tapi rakyat nggak mana tambah ini, tambah subur nggak rakyatnya Pak. Waktu dulu orang luar punya, susah juga rakyat. Sekarang katanya kita punya, tetap aja susah. Jadi jangan heran, namanya kita ada peluang di depan mata, masa nggak kita sikat. Hukum di Indonesia itu sangat lemah, jadi di mana ada kesempatan ya saya wajar kepala desa itu memanfaatkan kelemahan dari sistem hukum kita. Jadi jangan salahkan kepala desanya, tapi perangkat hukum dan alat-alat kelengkapan hukum dan undang-undang di Indonesia itu sangat lemah sehingga memungkinkan orang akan melakukan hal tersebut. Contohnya kayak saya bilang itu kan, maling triliunan hukumannya sama dengan maling ayam, atau perampok besar sama hukumannya dengan perampok kecil. Ya kemana kasus di Maju contoh itu triliunan, divonis cuma 6 tahun. 6 tahun aja itu belum dikurangin loh nanti sama remisi. Kelakuan baik, juga nanti hari libur ibadah-ibadah keagamaan pasti ada remisi sedikit-sedikit kan. Nah itu nanti ujung-ujungnya keluar 3 tahun. Nah jadi wajar menurut saya kepala desa itu memanfaatkan kelemahan hukum Indonesia. Nah contohnya terakhir Pak ya kemarin Bapak pernah dengar kan kasus pagar laut? Ya. Nah itu kan
Nah itu kayak kepala desanya namanya Pak Kahut ya. Sampai sekarang apa ada ditindak? Nggak ada Pak. Di atas laut aja bisa dijual jadi sertifikat. Nah sekarang udah tahu kan pengembangnya siapa. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat. Apa sekarang pagarnya dibongkar? Enggak, malah tambah permanen, malah tambah tinggi kalau saya lihat ke sana itu. Nah kepala desanya kemarin tersangka katanya menerima uang, oke lah, kebukti. Terus ada mobilnya juga sekarang bagus, sudah kebukti. Apa ada tindakan hukum dari pemerintah kita? Udah itu jelas loh, terbukti loh. Pagar laut itu dia nerima suap, menjual lahan laut, disertifikatkan, dijual ke pengembang. Apa ada tindakan dari hukum dari kejaksaan? Ompong. Polisi ompong lagi. Pengadilan ataupun KPK lebih parah lagi. Jadi menurut saya wajar-wajar aja kesempatan yang ada itu. Hukum Indonesia lagi lemah, dimanfaatkan saja sama kepala-kepala desa yang ada. Kalau ketahuan juga gimana caranya ketahuan nanti biar nggak masuk penjara? Dikembalikan aja. Korupsi 1 miliar, kemudian 1 miliar nanti akan dibilang oh tidak ada kerugian negara. Iya nanti kan rejim berganti otomatis akan kehapus itu, iya nggak? Pokoknya sudah 5 tahun udah rejim berganti pasti kehapus Pak, dijamin. Kalau misalnya ketahuan, biasanya udah kita simpen di bank 5 tahun, udah bunganya berapa? Misalnya 10 miliar lah, kita anggap aja 10 miliar, kita 1 bulan dapat 100 juta, 10 miliar ya 1 bulan dapat 100 juta anggap aja. Nah, terus habis itu 1 tahun 1,2 M. Nah, berapa Pak? Nah, 5 tahun berarti 5 M. Nah, udah kita udah untung bunga. Jadi korupsi kepala desa, mumpung hukum di Indonesia lagi lemah, gitu aja. Mencontoh siapa, dicontohkan siapa, ya kan? Nah, jadi saya mau cerita nih kejadian nyata. Ini baru kemarin, jadi saya kan bisnis di farmasi, gitu ya, alat kesehatan. Terus ada yang mau belanja nih, ya sejumlah dari, ya pasti dari kelurahan lah, karena kebutuhan posyandu. Belanjanya 31 juta. Terus dia minta NPWP bla 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 semua karena kita kan PT. Terus dia bilang, bisa nggak nanti belanjanya ini kan totalnya kan dibuat 41 juta. Nah, nanti transfer 41 juta, belanjanya 31 juta, kembaliannya 10 juta ditransfer balik gitu. Nah, saya bilang nggak bisa gitu, dan kita memang usaha kita bangun dengan kejujuran dari sejak kecil ya, sejak kita toko belum berbentuk PT badan usaha gitu ya. Nah, jadi tetapi intinya begini loh, kok mereka pinter bisa begitu gitu ya, punya ide kayak gitu. Itu nyontoh siapa? Ya nyontoh para mereka lurah, kayak kan posyandu ini kan dari dana desa. Ya sudah pasti nyontoh dari bupati. Bupati nyontoh siapa? Gubernur. Gubernur nyontoh siapa? Menteri. Begitulah. Ya kan? Itu kan ibaratnya ini yang kecil-kecilan. Yang gede ya begitu. Ini ada tender, harganya sekian. Ya saya tuh berkali-kali ditawari untuk ikut tender, saya nggak mau gitu. Ada teman yang memang spesialis pemain tender. Ya sama seperti itu prinsipnya. Harganya sekian, di markup sekian, untuk saya sekian. Itu sudah rahasia umum. Oh, rahasia umum, oke. Gitu kan. Sudah hal yang sesuatu yang wajar gitu kan. Dan semua yang ketangkep KPK yang dulu ya, KPK dulu masih di zaman kalak-kalaknya gitu ya, masih bagus. Kalau sekarang sih udah macan ompong gitu kan. Jadi intinya ya sebenarnya saya kasihan juga gitu. Ya dana desa ini kan juga digelontorin dari sejak zaman Jokowi. Dan yang kemarin sesudah Pilpres yang kedua mau dinaikin lagi ya kan, menjadi 2 kali lipat 2 miliar, nggak tahu itu direalisasikan apa enggak ya. Jadi dan itu sebenarnya hanya untuk politik ya kan. Dan akhirnya memang 58% kemenangan daripada pasangan yang sekarang terpilih. Itu kan salah satunya karena mensukseskan ya para kepala desa ini
karena memang mau dapat dana meningkat 2 kali lipat, ya kan? Ada sampai kongresnya di Jakarta, tahu semua kan? Dan akhirnya sukseslah terpilih, dibuat politik semua gitu. Dan dapat duit juga gitu kan, dari buat dibelanja-belanjakan ini. Jadi ya itu sudah menjadi kultur budaya gitu ya. Jadi sudah menjadi kultur budaya. Makanya kemarin itu ya Pak Presiden kita gitu ya, dengan bangganya saya 1 tahun sudah mendapatkan hasil, ya kan, sudah membanggakan, membuahkan hasil kerja yang nyata. Tetapi lihat, pada bersamaan dengan itu terjadilah bencana di Pulau Sumatera. Menurut saya itu bukan suatu kebetulan, itu ada sesuatu tamparan, sentilan dari Tuhan. Ya, negeri ini diizinkan ya mengalami musibah, ya, bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri. Ada di medsos itu ada yang menulis bencana karena tanda tangan. Ya, tahu ya kurang lebihnya ya. Jadi sindiran bahwa bencana itu penyebabnya karena ada tanda tangan penguasaan hutan, pembabatan hutan, iya kan? Kontrak-kontrak HPH, ya kan? Itulah yang terjadi, ya. Dan tidak segera sadar gitu loh, ya, bahwa Tuhan sudah menyentil istilahnya. Ini baru kecil ini, sentilan, ya. Makanya bertobatlah para pejabat korup di negeri ini gitu loh. Ya kasihan sih sebenarnya, kita miris, sedih sekali ya. Ya memang ujung-ujungnya korbannya rakyat kecil. Mereka yang korban kita bisa lihat dari 300-400 atau bahkan lebih itu. Ada pejabat? Nggak ada, Pak Anto. Ya, makanya ya kalau dibilang ketidakadilan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu adil. Nanti akan menyatakan kuasanya, menghajar, ya, menghakimin para pejabat-pejabat korup yang ada di negeri ini, ya, pasti tidak hanya nanti sesudah dia mati, hari ini pun saat dia hidup, entah dia keluarganya atau dia sendiri ibarat akan kata menghadapi penghakiman Tuhan. Ibarat kata itu ketika saja. Dia tidak istilahnya tidak terkena bencana si pejabat ini kan, istilahnya nih ada orang yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Nah itu dia masih ada. Oh iya, betul. Ya, makanya harusnya kan dengan bencana ini seharusnya mereka menjadi tersadar gitu ya. Ya semoga saja gitu sehingga negeri ini menjadi lebih baik ya, dipulihkan dan lain sebagainya. Tapi sepertinya ya kita melihat kalau rakyat sudah menyerah gitu ya. Kita hanya bisa sepertinya sudah mereka masih belum gitu. Ya itulah yang terjadi. Aparatnya mesti dibenerin, peraturan mesti dijalanin, sistemnya harus dibagusin. Kayaknya apa yang kita ngomong tuh cuman mimpi doang kayaknya. Jadi kalau saya komentarnya beda dikit nih. Gimana? Itu semua susah lah dijalanin, apalagi posisi kayak sekarang nih. Negaranya kayak begini, pimpinannya kayak begini, wakilnya kayak begini. Jadi saya lihat dari segi kepala desanya aja deh. Kepala desanya itu buat jadi kepala desa itu perlu uang banyak loh. Dia mungkin mesti ngutang, mesti jual sawah, mesti jual segala macam dah dari pinjaman. Jadi buat semua kepala desa, kalau ada yang denger ya, ayo semangat korupsinya, biar makin gila deh. Biar makin kacau dah. Makin banyak dia korupsi, makin cepat ketangkap kan? Iya dong. Kalau korupsinya sedikit nggak ketahuan. Nah kalau korupsinya nebang hutan sebegitu banyak, kan banjirnya langsung kelihatan. Banjirnya ya buktinya. Iya langsung kelihatan buktinya. Kalau jadi kepala desa itu yang sekarang belum ketangkap, jangan tanggung-tanggung kalau korupsi, biar banyakkan dikit, biar lebih gampang ketangkapnya.
kalau ngambil sedikit-sedikit nggak ketahuan dia, susah. Ntar kalau udah ketangkap, ya paling ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, bebas juga. Memang ada pesimis ya, kalau sekarang nih. Nggak ngerti juga deh. Hukumnya bisa terlalu mudah sih dinego. Tinggal telepon dah, perlu berapa gitu istilahnya kan. Ntar berapa tahun perlu jadi berapa nih, kalau masuk 2 tahun gitu istilahnya kan. Ntar 2 tahun pun dikasih bonus paling ya nggak ada gunanya deh. Cuman liburan aja di penjara. Kalau kasus korupsi ya kayak kita udah dengar dari dulu sampai sekarang ya. Karena memang ada beberapa hal ya. Pertama dari orang tersebut ya, mentalitasnya itu kejujuran dan sebagainya. Itu kan merupakan bagian dari karakter ya atau sikap ya terhadap sesuatu ya. Kalau orang yang jujur atau dia hidup itu perlu dilakukan dengan baik, maka dia akan menolak hal-hal tersebut karena kan tidak berkah ya buat kehidupan dia sendiri dan keluarganya gitu. Terus yang kedua ya, saya juga punya contoh kasus ya, bukan hanya tadi korupsi dana desa gitu ya atau lurah ya. Ini kan sampai ke RT ya. RT RW ya. RT RW gitu. Dulu kan ada istilahnya kita harus minta surat RT pengantar untuk ngurus sesuatu di kelurahan gitu. Belakangan beberapa kota madya di Jakarta ini dihapuskan gitu ya. Karena memang itu sarang korupsi juga. Artinya gini loh, kita minta surat itu diminta duit gitu. Alasannya buat stempel dan alat tulis bla 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 lah seperti itu. Dan misalnya ditentukan dari 20.000 atau 50.000 dan sebagainya. Padahal kan di Jakarta sendiri sudah sejak lama itu ada dana support buat RT RW kan yang 1 juta terus naik menjadi 2 juta kalau nggak salah itu. Itu kan dana operasional yang bisa digunakan oleh RT tersebut untuk kegiatan di seputar lingkungan gitu. Nah itu dia minta duit hal seperti itu. Atau misalnya PBB ya, PBB kan kalau sampai dengan 2 miliar no, tapi dia minta duit tuh. PBB diambilin oleh RT gitu, minta duit 5.000 atau 10.000. Itu kan bagian dari korupsi kecil gitu. Jadi istilahnya ada uang jasa di situ, padahal kan udah ada dana operasional gitu. Atau misalnya ada kerja bakti ya, terus mau beli kopi dan sebagainya, itu harusnya bisa digunakan dana operasional itu gitu. Itu dalam lingkup paling kecil tuh udah terjadi korupsi. Apalagi ini ke level desa ataupun kelurahan, ya kan? Artinya gini loh, pemerintah menggelontorkan dana desa tanpa ada program yang jelas, artinya tanpa ada perencanaan. Dana desa itu digunakan buat apa sih? Apa aja sih kegiatan yang akan dilakukan oleh untuk dana desa itu? Itu ya memang menjadi sumber korupsi ya. Terus yang kedua, transparansi. Transparansi itu misalnya kita melalui sistem digitalisasi. Segala sesuatu bisa bukti-bukti perencanaannya, terus pertanggungjawabannya ya. Itu diupload ke sistem dana desa tersebut, lalu bisa diaudit gitu ya. Artinya itu tidak bisa hilang dan auditor bisa melakukan verifikasi. Itu baru bisa meminimalisir korupsi gitu ya. Kalau memang transparansi yang nggak jelas, proses pertanggungjawaban yang nggak jelas, perencanaan yang nggak jelas, ya itu menjadi sumber korupsi gitu. Artinya di lapangan faktanya itu bisa aja kan. Namanya kwitansi pasar gitu. Jadi satu kegiatan diada-adain lalu dibuatkan kwitansinya gitu, seolah-olah dana itu sudah terpakai. Itu perilaku umum ya, bukan hanya di pemerintahan ya, tapi di perusahaan swasta juga itu bisa terjadi gitu. Artinya perlu ada namanya good governance ya di pemerintahan itu sendiri. Jadi jangan hanya iya semuanya terdesentralisasi, desa juga supaya pembangunan dipercepat, maka perlu ada dana desa bla bla bla, tapi nggak ada program yang jelas gitu. Ya sekali lagi intinya pemerintah harus bijak lah ya, karena kan dana yang digunakan itu juga hasil dari uang pajak ataupun dari utang pemerintah gitu untuk menggelontorkan dana tersebut. Bukan yang mempercepat proses, malah ya tadi menjadi sarana korupsi gitu.
Ya sebetulnya kita semua nggak heran ya Pak ya, kan ngelihatnya dari atas. Ini memang permasalahan nasional soal korupsi. Ya kita nggak kaget, orang dari atasnya contohnya seperti itu. Ya jadi kalau tidak ada yang unsur tertinggi membuat aturan ya soal pencipta aset itu dan dimiskinkan, yang paling takutkan itu para koruptor itu dimiskinkan Pak. Anak, istri, mantu, cucu bahkan itu dimiskinkan. Ya memang harus seperti itu. Dan yang kedua itu adanya ayat ya yang menyesatkan bangsa ini ya, bahwa ada istilah hartamu menjadi bersih, hartamu menjadi suci ya, dengan membayar angka tertentu. Itu yang menyesatkan bangsa ini. Itu yang membuat para koruptor tuh senyum-senyum Pak. Korupsi misalnya 100 triliun ya, gua kasih aja ke yayasan keagamaan 1 triliun, diem Pak. Tuh mulai dari rentetan paling atas sampai paling bawah. Itu ayat yang membuat bangsa Indonesia tuh jadi IQ-nya mendekatin gorila. Mengerikan Pak, itu harus di stop itu. Kalau nggak secara ekstrim, cara penanggulangan korupsi di Indonesia ini akan terus menjalar. Ya dari pucuk paling atas sampai kepala desa itu gimana tuh? Itu kan ibarat kata ini ya, pembasminya kayak 1 atau 2 generasi tuh. Ya, jadi apakah nungguin bencana yang besar ya menimpa atas bangsa ini? Itu aja Pak. Negara kita tuh sudah menormalisasi praktek korupsi Mas Santo. Udah sampai ke semua sendi-sendi pemerintahan. Ibarat tuh kalau di tubuh tuh dia udah masuk sampai ke pembuluh darah, terus masuk ke jantung, pompa keluar ke paru-paru. Jadi udah ke nadi Mas Anto. Jadi coba deh sebut, ada nggak yang benar-benar amanah? Saya pinjam istilah amanah ya Mas Santo. Hampir nggak ditemukan kok Mas Santo. Saya kasih contoh satu kasus yang baru dihadapin ya Mas saya nih. SP2DK. Tahu kan Mas Santo? Ini terjadi benar-benar kalau Pak Purbaya dengar, Pak, ini anak buah. Kan yang namanya SP2DK tuh minta penjelasan. Ketika penjelasan sudah dikasih bukti semua, tahu nggak apa yang terjadi? Mengancam. Kalau nggak mau bayar, saya kasih aja ke pemeriksaan. Bisa kok di pemeriksaan. Loh, kok ya begitu ya SP2DK ya sekarangnya? Maksudnya minta uang untuk harus dibayar tetap. Kalau nggak saya lempar ke pemeriksaan. Kacau ini pikirannya. Udah rusak. Rusak serusak-rusaknya Mas Santo. Lihat indikasinya nggak? Indikasinya kan nggak baik. Kalau memang benar permintaan penjelasan dan semua sudah dikasihkan, berarti clear dong, betul nggak? Tapi ini diancam. Wah, saya bilang jagoan nih. Kon representatifnya jagoan sekali. Saya baru dengar dan saya kaget. Udah saya bilang, untungnya WP-nya nggak mau gedein. Kalau saya bilang, kalau saya gedein langsung. Saya hajar udah, tanggung. Nah itulah yang saya bilang, sudah sampai ke sendi. Sendi, sampai sendi terparah kan dihukum. Makanya saya paling gak setuju kalau swasta korupsi itu dihukum. Enggak, yang pejabat yang korupsi yang dihukum. Karena mereka lah yang makan uang rakyat, tapi masih kurang, masih korupsi. Betul nggak Mas Anta? Logikanya kan harusnya begitu. Nah, di sini semuanya sudah masuk.
Nggak ada yang enggak, Mas Santo. Kalau sudah sampai tadi saya bilang pembuluh darah, artinya apa? Ya harus dimatiin dong. Cara matinya apa? Bubarin semua partai politik. Karena biang masalahnya ada di elit kan. Satu generasi, 2 generasi mungkin harus hilang. Kalau nggak mungkin. Saya berprinsip memang benar, nggak mungkin dihilangkan. Tapi percaya, nggak mungkin juga dikurangi. Nggak mungkin. Karena saya yakin masing-masing pihak akan saling quote in quote ngiri lah. Di dia korupsi masa di gua enggak. Di dia bisa dapat masa di gua nggak bisa. Kan logika itu yang dipakai. Makanya sampai merasuk ke semua. Jadi kayak contoh, ada kasus lapor di kita sebut aja oknum lah, oknum kepolisian. Semua ada fee-nya kan. Mau ditahan, mau dinaikin, mau diterusin, mau ditahan. Mau diterusin, masuk ke jaksa lagi. Atur lagi. Hakim atur lagi, lapas atur lagi. Itu kan yang paling nyata-nyata terlihat di mana? Di lapas kan, Mas Santo. Dipelihara terus kan. Ada nggak yang dihukum mati kalapas karena terbukti dia memakai dia punya jabatan? Harusnya mereka dihukum mati kan, Mas Santo. Yang namanya narapidana harus dihukum, karena mereka cari uang di situ kan. Semua kan begitu. Kalau peredaran narkoba ada di kalapas, ada di lapas kan. Bahkan memakai ruangannya kalapas lagi, lebih hebat lagi. Memang ini bukan rahasia umum lagi gitu loh. Nah, saya ambil contoh yang baru terjadi di Thailand. Ketika banjir besar, pemerintah daerah dicopot kan. Sekarang saya tanya, di wilayah kita semua daerah udah kena banjir gede, ada nggak copot ke pemerintah daerahnya? Nggak ada. Nah, itulah yang saya bilang. Sudah tidak, bukan dihilangkan, dikurangin aja udah nggak mungkin. Dikurangin, kan kita selalu bicara mau kurangin supaya lebih baik. Apa bisa? Nggak mungkin, Mas Santo. Yang ada makin banyak. Jadi sampai ke masyarakatnya pun mencontoh kan. Karena apa? Contohnya, Mas Santo, truk terguling dijarah semua barang-barangnya, ya kan? Ya orang pemerintahnya juga begitu kok. Kalau mau jujur-jujuran, makanya negara ini kalau desainnya mau bagus, gampang, Mas Santo. Tiru aja, kan gitu. Tiru aja yang sudah maju. Kalau nggak mau niru kan berarti memelihara. Saat ini saya berkuasa, ya waktunya saya untuk menguras. Itu kepala daerah kan begitu, sama desa-desa juga begitu. Jadi lazimlah yang atas mainnya ratusan triliun, makin ke bawah makin kecil sampai ini kepala desa kan ratusan juta sampai 1 miliar kan. Itu jenjangnya, Mas Santo. Jenjang, oke. Jenjangnya jelas ya, udah pembagian. Tapi kalau Telkom bikin SIM, ya memang desainnya lu gak bakal lulus kalau lu ikut jalurnya. Teman saya 10 kali saya bilang, sampai lu muak, sampai lu akhirnya dipaksa. Kan dipaksa, Mas Santo. Dipaksa by sistem untuk korup. Kalau nggak lu gak bakal bisa. Nah, itu yang saya bilang, belum hukum yang dicari-cari lagi. Lu nggak kasih, gue cari-cari sampai lu ngasih. Itulah yang terjadi. Udahlah, kita tinggal tunggu aja, nggak usah kita marah-marah, ya nggak, Mas Santo.
nikmatin ketika generasi berikutnya kita bisa menyelamatkan mereka, kita selamatkan mereka. Nggak bisa, ya udah nikmatin aja hasilnya. Soal korupsi ya, saya cuman begini aja sih, ketawanya apa ya, antara seneng ketangkep, sedihnya itu kok belum ada yang oknum-oknum yang baik itu muncul di media gitu loh. Kan sekarang itu hampir oknum itu semuanya korup ya. Lah saya ingin ada oknum aparat atau pejabat yang benar-benar jujur, baik, benar. Ya betul. Itu kita semua menunggu sih Bu. Ya, itu kita semua menunggu tokoh-tokoh yang seperti ini yang bisa jadi panutan. Jadi bilangnya oknum, kalau yang baik itu. Yang baik malah oknum. Nah, kalau semuanya itu kan hampir 99,9 sekian itu kan beritanya itu kan semua gitu. Tapi menteri desanya itu kayak apa gitu loh. Kalau saya dengar di salah satu media radio itu ya. Jadi sepertinya waduh bangga banget dengan kan di sini di 500 sekian tadi satu bulannya hampir 80 ketangkep itu ya. Nah terus yang sisanya itu kemana? Tapi kata menteri desa buang gak dia, pokoknya gimana udah nggak usah saya omongin deh, saking bangganya berhasil Kopjes merah putih yang terus saya mikir gini, lah terus itu kalau nanti duitnya 3M itu rugi terus siapa? Ada pertanggungjawaban nggak kan gitu kan? Iya dong. Jadi saya cuma gini aja deh, mikirnya gini, Mbak Nena pernah nggak ibarat main bola, 2 bola di tembok yang dilempar-lempar itu loh? Pedal, apa Bu? Iya, yang di tembok lagi saya kecil kan 2 bola bluk gitu. Oh iya, tahu. Nah, kalau itu kita ngelemparnya kenceng, kena muka kita nggak? Pasti kan, otomatis seberapa besar tenaga yang kita keluarkan akan berbalik arah sama persis dengan tenaga yang berbalik. Betul, pinter banget. Ini baru cerdas. Selama ini enggak ya Bu? Bukan, terlalu cerdas jadi kemana-mana. Jadi terus gini, kalau para pejabat kan katanya dulu yang kalau ikan jelek itu dari kepalanya. Nah kalau di negeri ini semuanya pada korupsi, terus kepalanya korupsi siapa? Kan itu yang jelek. Ikan busuk dari kepalanya, berarti kepalanya ya. Jadi oleh bola kan terlalu keras kan ngelemparnya, buak gitu ya. Akan dianu sampai ke antariksa. Kalau aku nggak ke antariksa, ke Kayangan gitu ya. Jadi saya ketawa aja, ya udahlah, gitu aja. Cuman ketawanya itu sedihnya percuma diomongin. Saya happy aja, biar awet muda. Betul Bu, betul itu, setuju. Ngapain mikirin negara itu? Mikirnya cuma gini, anak-anak cucu kita mudah-mudahan aja Tuhan tidak ngalami seperti ini. Amin. Biar tidak cepat kiamat gitu loh. Sekarang coba tadi Akong sudah doa sejenak untuk yang di mana itu ya kan, dari Jawa Tengah. Terus tuntun itu peringatan besar sebelumnya, balak sudah kayak gitu banyaknya, tapi nyadar gitu loh, satu aja yang nyadar, oknum yang baik, yang jujur, benar-benar manusia yang beriman gitu ya. Mbak Nena makasih. Matur nuwun. BU ini orang-orang yang terdasar berintegritas. Amin. Yang pasti inilah di depan kita, negara kita. Dan saya sungguh merasa sedikit aneh, kenapa ya kejaksaan untuk berita ini ya? Ini oleh akhir tahun. Oleh akhir tahun kali. Apa jaksa ini sedang mau mengatakan, gua kerja udah banyak, udah bener nih. Ini masih banyak yang lain kerja nggak bener nih, kira-kira gitu. Tapi kalau dibilang atau gitu, Kak, desanya kan hampir 80.000 Kak. Yang ketangkap baru 500 nih, kayaknya belum ini masih episode-nya. Masih jauh. Oke, terus. Jadi gue teringat dengan Gus Dur dulu ngomong, ada satu masa korupsi di bawah meja. Terus menggila di masa berikutnya korupsi udah terang-terangan di atas meja. Dan masa sekarang itu sampai meja-mejanya dikorupsi semua. Iya, bener itu, digulung semeja-mejanya. Jadi
Jadi kita diperlihatkan. Saya pernah mengatakan ada satu kata yang begitu kuat di kita di Indonesia, itu kata berjamaah. Dan ini membuktikan kepalanya nggak bisa memberikan contoh, bahkan sampai di bawah. Menurut saya itu bukan hanya kepala desa, ini bahkan sampai masyarakat kita sehari-hari. Bisa jadi. Dan ingat nggak, ada satu indeks permisitif ya, ini semakin memburuk. Ini artinya masyarakat kita kan semakin apatis dan membiarkan, bahkan ikut di dalamnya. Betul ya? Yang kita lihat sehari-hari kita di Jakarta, mungkin teman-teman lain ada di daerah masing-masing, terutama Jakarta, kita lihat sehari-hari yang namanya mengutip apa preman lah, yang kita sering temanya tukang parkir lah, terus yang di jalan minta uang, itu kan akar-akar dari korupsi. Iya, betul. Ya toh. Nah, apa yang menjadi masukan kita untuk Pak Prabowo pemerintah sekarang? Saya terus terang, saya mengatakan berkali-kali bukan menjadi satu target untuk menghapus korupsi. Minimal indeks korupsi kita udah semakin baik aja, saya kira kita udah bergembira. Iya toh, kalau bisa setiap tahun menunjukkan kenaikan, mencerminkan adanya langkah-langkah hukum yang memperbaikinya. Dan yang terjadi sekarang karena kata-kata berjamaah ini membuat yang salah dibiarkan akhirnya menjadi pembenaran. Kesalahan yang terus-terus dilakukan dan begitu banyak yang melakukan akhirnya dibiarkan. Seolah-olah mereka benar. Jangan-jangan yang saya katakan 10% yang putih saat ini yang berbicara, belum semua, tetapi yang hitam 10% terus menggerogoti yang abu-abu 80. Jangan-jangan sekarang hitam itu udah 30%, 40%. Sementara yang putih 10% itu belum banyak bersuara untuk negara ini. Sehingga yang abu-abu ini yang 80 sekarang pindah ke hitam yang terjadi di negara kita. Jadi apapun yang kita komentari hari ini, tentu tema ini sangat miris ya. Kita lihat penegak hukum kita, kepolisian pun dibentuk reformasi, artinya kan ada masalah besar. Kemudian lain-lain. Tapi ya kembalilah, kita tetap bersuara untuk Pak Prabowo, pakailah APBN dengan benar. Dan jangan ragu menegakkan hukum yang memberikan efek jerah. Hukum itu sangat penting untuk memberikan efek jerah. Dan yang dihukum, yang di atas dulu. Sebenarnya ada baca nggak satu berita? Malaysia itu memberikan statement bahwa Rizal Khalid itu belum ada perintah ekstradisi dari Indonesia. Malaysia ada perjanjian. Coba di search. Belum ada, walaupun Indonesia masih aman ya, dia masih aman berarti di Interpol. sana. Iya betul. Betul, mengirimkan pesan Interpol sebagai DPO, tetapi nggak ada perintah ekstradisi. Ada apa di baliknya? Kok Kemudian bisa kita ya? lihat, Kok bisa gitu ya maksudnya? kok bisa gitu ya? Lantas kita lihat bandara yang di Morowali IMIP itu. Apa yang terjadi sesungguhnya di negara ini? Apa yang harus Prabowo lakukan? Saya kembali mengatakan, Pak Prabowo, you punya statement bahwa you udah selesai dengan diri lo. Sisa usia Anda wakafkan untuk negara ini. Mari kita lihat. Dan langkah yang bisa dilakukan yang nyata, tunjuk Purbaya, tunjuk lagi 3, 4, 5 orang yang benar-benar masyarakat rasa bersih untuk membantu Anda membereskan negara ini. Paling tidak kita ingin lihat penegakan hukum semakin baik, korupsi semakin berkurang, dan anggaran kita tepat dipakai untuk pembangunan negara dan untuk masyarakat yang tepat. Cara-cara ini minimal akan mengurangi yang berita-berita seperti hari ini. Saya kira gitu aja sih. Saya hari ini serius banget, miris banget dengan berita. Betul. Itu udah bukan nggak bisa dipungkiri lagi di Indonesia. Ya saya istilahnya nyebut langsung dah, bukan negara kolonial lagi lah. Indonesia udah terang-terangan dah. Korupsi itu udah hal yang lumrah. Kenapa? Yang masalah nanti musibahnya udah pasti itu nanti ada di korupsi juga. Ya benar yang tadi disampaikan, alam menjawab semuanya tanpa ada istilahnya tadi kali lagi. Iya, betul. Ya, itu alam itu semuanya nanti juga tinggal nunggu waktunya. Istilahnya kalau memang
pemerintah, pejabat-pejabat kita koruptor ya siap-siap aja. Istilahnya alam itu udah jerah lah istilahnya. Dengan tindakan seperti pemerintah kita berapa tahun kebelakang ini, ya udah nggak bisa diucapin dengan kata-kata kayak Kong Nelson lah untuk mengenai korupsi di Indonesia ini. Ini aneh. Saya pernah ke Kompas ya, dan diceritain itu temuan mereka kan ada pemberitaan penyelidikan ya, yang riset ke dalam yang mereka survei ya, dari sekian 80 ribuan desa ya, itu saya ke sana mungkin udah 2 tahunan ya. Jadi itu dia meng-summarize dari 10 tahun dana Bundes ya, dana desa yang disalurkan yang kurang lebih 1 desa 1 M ya, more or less ya, tapi gitu. Itu dari sekian 80 ribu itu ya, desa yang bisa menghasilkan pendapatan desanya yang melebihi 1 M cuma 24. Dari 80 ribu itu? Makanya Papa, 1% aja gak ada. 0,00 berapa saya nggak tahu, nanti hitung sendiri. Jadi itu juga karena di desa tersebut ada pemandangan yang bagus ya, ada air terjun lah, ada pariwisata. Jadi itu. Berarti pariwisatanya. Ya, betul. Oke. Terus? Ya, sisanya yang ada. Jadi mental, ya maaf aja, bukan ngomelin ini ya kepala desa atau apa. Ini kan alat politik. Mereka dikumpulin suruh dukung 3 periode kan waktu itu di Gelora GBK. Kemudian dana itu tidak dikelola dengan baik. Ya tentunya ya dari 24 itu tadi lupa. Sebagian cuma kecil sekali yang dikelola secara proper ya. Ada pertanggungjawaban, ikutin sisdur. Ini kan kebanyakan dari itu kan menganggap itu duit yang sudah disalurkan itu duit milik dia. Dia bisa pakai seenaknya. Nanti pengawasnya diajak kerjasama. Pokoknya teori dari pusat, nanti ada yang ngawasin ya. Yang ngawasin siapa? Ya anak buah dia. Ambil gajinya juga dari dia, karena duit kan dipegang dia. Jadi gimana mau ngawasin? Jadi kalau mau ditangkap itu 500 mah dikit. Semua juga masuk, cuma muatnya penjara. Mesti bangun lagi. Jadi itu udah cerita lama ya. Makanya kenapa banyak orang kritik Danantara? Ya begitu, ini nanti lu Koperasi Merah Putih segala macam, mentalnya dulu yang dibenahi ya. Mental itu dibenahi lewat mana? Lewat penegakan hukum. Kasih contoh dulu. Ini kan enggak. Iya, dana desa. Habis ini Koperasi Merah Putih supply berapa M tuh? 3 ya? 3 M, 500 jutanya boleh dipakai buat operasional. Artinya apa? Artinya kepala koperasinya boleh pakai 500 tanpa pertanggungjawaban. 3 M 500 juta itu berarti berapa persen, Pak? Ya itu 1/6. Iya. Aduh. Ya kan? Kemudian sisanya barulah dagang apa ya, gas melon atau apa ya, gitu-gitu. Masalahnya dia bisa menang nggak dengan Indomaret? Tapi ketika Caimin meresmikan koperasi, dia merendahkan dan menjelek-jelekkan minimarket. Ini kayak monster katanya, memakan UMKM, warung segala macam. Lah sebelum lu ada koperasi, siapa yang dagang di situ? Malah mereka bekerja sama dengan banyak UMKM itu menyediakan tempat, ya kan? Iya, supply betul. Juga, supply barang bisa Betul, UMKM masuk dijual di retail itu. Iya, tapi ya maksud saya, pemimpin kita itu ya politisi, ya suka-suka dia ngomong, gitu loh. Ini masalah lama lah. Saya nggak yakin mereka nggak tahu ya. Makanya saya curiga Koperasi Merah Putih ini kembali lagi. Coba nanti lihat deh, 4 tahun atau 5 tahun. Ini kan sebenarnya segala hal ya, penegakan hukum kan bisa diatur. Dalam 3 tahun jangan kutak-atik ya. Awas loh.
Nanti yang ketawa ini serius nih. Jadi nanti itulah setelah gua jabat selalu gitu. Jadi begitu mainannya. Jadi itu ya apa? Kasihan ya hati. Yalah, pagi-pagi sarapannya kayak gini ya Papa ya. Setiap hari kita dipertontonkan dengan hal-hal yang bikin kita cari tas kresek. Saya bukan mau itu ya, mau istilahnya menjadi sedikan hari Anda ya, tapi itu kenyataan ya. Iya. Enggak, bukan karena apa. Maksudnya memang ini kan mengemukakan fenomena ini muncul kembali setelah sebetulnya ya sudah lama tahu gitu kan. Tapi bagus sih dengan dimunculkan kembali, semoga ini juga bisa memantik ya para teman-teman yang ada di hukum ya, Kejagung. Soalnya Kejagung sendiri bilang ini masalahnya kekurangan aparat penegak hukum di desa, Pak. Kenapa disalulin dananya? Kalau nggak belum sadar ya disadarin dulu dong, baru bisa kasih dana. Ini cuma small case menurut saya. Yang gede apa? Ini kan muncul tiba-tiba ada bandara di kawasan industri ya. Ini lagi pertarungan politik, Bos. Imip ya. Iya, masih banyak kasus. Nanti coba lihat Pak, itu Victor yang itu BCA siapa? Yang mau di ini tadi kan? Iya, ada beberapa, banyak. Victor ini diungkit-ungkit. Coba tanya, Jarum saya gitu masih ingat nih ya. Secara ini saya sebut aja lah, biarin. Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak, juga mantan BPK. Itu hari itu dia pensiun, sorenya dinyatakan dia sebagai tersangka oleh KPK. Itu benar. Dan asetnya banyak. Apa dia jawab? Aset saya kan semua hibah. Dan hibah, ada orang kalau moyang kita hibah masih masuk akal. Ada yang nggak kenal, ada yang nggak ada hubungan darah, ada yang hibah. Hebat nggak? Jadi begitulah cara mainnya ya. Sedih ya. Yang musik yang masuk atau yang seperti kamu bilang termasuk gitu ya, maksudnya yang ditemukan lah, pengertian yang ditemukan gitu kan. Jadi kalau yang tidak ditemukan kan itu pasti masih banyak lagi. Jadi ya memang tidak heran. Sama gitu. Yang satu sih, yang tidak ditemukan atau yang tidak usah dicari. Aduh, gedek bener terus. Ngomong-ngomong nih, bulan ini nih bulan istimewa buatmu ya, Dok. Kenapa? Nanti deh. Kenapa? Nanti akan tiba waktunya ya. Ya, siap. Ntar kalau disebut sekarang marah lagi. Enggak nyalain marah. nama lagi. Aku tuh nggak pernah marah tahu. Lanjut. Yuk. Iya, apa sajalah. Oke, jadi gini loh, maksud Mama, kembali lagi mental itu kan ada unsur faktornya juga masuk ya ke masing-masing individu, pejabat atau kepala desa itu. Intinya sih makanya kalau menurut Mama selama pejabat kita dan pemerintahan itu tidak diganti oleh para penelpon DO ini ya yang hebat-hebat, maksudnya kecuali Mama lo ya, jangan dimasukin ya, itu nggak bakalan berubah lah, Dok, gitu loh. Intinya memang orang-orang seperti ini nih harus diganti gitu loh. Tidak ada cara lain. Jadi makanya kadang-kadang tuh Mama gergetan gitu ya. Ini semua kita mengeluarkan ide-ide solusi yang brilian, yang bagus gitu. Bo ya tinggal dilaksanakan kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang sudah berapa tahun coba BO ini ada di Pas FM? Mungkin lebih dari 5 tahun kan. Tapi apa tindakan pemerintah itu kan semua masukan harus dilaksanakan gitu loh. Ya mungkin hanya 1 tangan 5 jari mungkin yang dilaksanakan, yang lainnya berapa ribu, mungkin sudah berjuta-juta kasus kan. Coba deh ya, satu-satunya cara, oke, orang-orang DO nih ayo maju gitu loh, berbuat sesuatu, bertindak ya. Jadi kita selalu tetap semangat dan menyokong inilah pemerintahan yang bersih, bagus, maju ya.
Kalau nggak kapan lagi, Dok? Kalau saya jadi kepala desa, Ya. justru saya harus manfaatin lemahnya hukum di Indonesia. Justru kalau ada kepala desa yang nggak korupsi, itu justru saya heran. Iya, kenapa begitu? Karena hukum di Indonesia itu lemah sekali. Sekarang gini, koruptor itu udah hukumannya itu udah kayak kaleng-kaleng kalau di pengadilan itu. Iya, kayak hukum maling ayam. Ya, hukum yang kemarin aja yang kasus Timah aja berapa itu yang si suaminya itu cuman dihukum triliunan, cuman dihukum 6 tahun. Belum lagi nanti dikurangin remisi, dikurangin berkelakuan baik, nanti kurangin lagi hari raya Idul Fitri atau dia Natal gitu. Nanti bisa-bisa cuma 3 tahun udah keluar. Iya. Jadi menurut saya kalau kepala desa nggak manfaatin lemahnya hukum di Indonesia, sayang sekali, korupsi aja nggak apa-apa. Kalau ketahuan juga begini Bu, hukum di Indonesia gampang. Yang kemarin ketahuan gimana? Nah, dikembalikan, selesai kan? Nah, dibilangnya nggak diproses hukum karena nggak ada kerugian negara. Nah, waktu itu kemarin ketahuan berapa miliar itu, 5 miliar atau apa ya? Dikembalikan 5 miliar, selesai. Jadi hukum di Indonesia tuh ringan sekali gitu. Jadi kalau saya jadi kepala desa juga saya akan manfaatin lemahnya hukum di Indonesia gitu aja. Jadi bukan hal yang istimewa. Jadi menurut saya kepala desa ini bodoh kalau nggak manfaatin situasi hukum di Indonesia saat ini. Kayak mau enggak, kayak nanti diproses ngaduin juga nggak ada artinya. Betul, nggak ada artinya begitu. Jadi mau ketangkep kayak mau enggak, cuman berita doang. Kayaknya nih, ini udah rumusnya KKN. Udah rumus tuh. Bagaimana terus nanti juga begitu. Kalau menurut saya sih udah rumusnya KKN. Gitu, kalau ya? menurut saya sih. Oke deh, gitu aja. Oke, terima kasih Bu Wati. Baik, mitra bisnis kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Mary Agustin.